solusi yang inovatif dan berkualitas tinggi. Ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perilaku penggunanya dan memanfaatkan hal tersebut ya untuk mengiterasi dan melakukan prototyping untuk memperbaiki semua dan memperkuat konsepnya. Ya, kita bisa melihat ya ada 5 tahapan dari empathize, define, ideate, prototyping, dan testing. Ya. Kalau kita ngomong ini adalah secara linear ya, kita bisa belajar linear dulu, tapi kenyataannya ini sangat apa ya? Sangat fluid banget, sangat cair banget karena dari kita empathize kita bisa buat prototyping, dari define kita bisa ke prototyping, atau dari prototyping kita empathize ya. Ini tidak ada salah dan benar di dalam konsep design thinking. Karena kadang kita sudah membuat prototyping, tapi ternyata kita tidak bisa mendapatkan atau mengerti orang atau customer kita. Makanya kita bisa balik ke empathize untuk lebih mengerti apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya. Nah, empathize itu ya atau kita harus mengerti dalam langkah ini ya, tim atau kita harus memahami masalah dan kebutuhan pengguna melalui berbagai cara. Contohnya caranya adalah melakukan wawancara, observasi, dan survei. Ya, kalau kita bisa lihat ya, kita satu tim atau kita sedang mau mengembangkan suatu aplikasi, kita akan melakukan wawancara dengan orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Misalnya contohnya kita membuat aplikasi keuangan. Nah, kita akan mencari orang-orang yang memang memiliki kesulitan mengelola keuangannya mereka dan memperhatikan bagaimana mereka menggunakan produknya tersebut. Ya. Atau kita bertanya, misalnya bagaimana biasanya mereka mencatat keuangan mereka. Bagaimana ketika mereka sudah mengeluarkan pengeluaran, bagaimana mereka mengetahui sisa saldo mereka atau ada uang ada di mana. Ya. Bagaimana mereka menggunakan apakah mereka menggunakan spreadsheet atau menggunakan notebook dan lain-lain. Jadi kita mengerti, kita melihat ya. Kita mengobservasi bagaimana mereka menceritakan atau bagaimana mereka akhirnya menceritakan ya atau menggunakan produk kita. Lalu dari situ kita melakukan define atau menentukan. Berdasarkan observasi, wawancara, ya, kita akan menentukan masalahnya atau problem statement-nya. Misalnya seperti ini. Banyak orang kesulitan mengelola keuangannya dengan efektif karena mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kebiasaan pengeluarannya. Dan mereka kesulitan untuk melacak pengeluarannya. Ini anak-anak mahasiswa biasanya paling sulit nih kita dan mungkin yang merantau ada berapa banyak ya di sana yang sedang ikut program ini. Ada yang merantau nggak? Ada yang bukan anak Surabaya nggak? Teman-teman ada yang lebih simpel deh. Pasti semua dapat uang saku kan, uang jajan kan, ya kan. Nah biasanya kadang-kadang uang jajan kalian kadang-kadang ini nggak merasa bahwa oh kok udah habis aja ya. Apakah kalian itu melakukan pencatatan nggak? Pengeluaran tiap hari nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kenapa tidak? Kalau saya sendiri sih terkadang memang melakukan pencatatan, tapi lebih banyak tidaknya sih, Pak. Soalnya kayak nggak kepikiran aja buat nyatet yang tahu-tahu juga langsung habis. Kadang seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Frank tadi. Oke. Tapi orang tua ada di Surabaya. Ada Oke. Masih tinggal bersama orang tua atau sudah kos? kos Pak. Kebetulan saya juga bukan asli dari Surabaya. Oke, ngekos berarti ya. Ya, Nah, kan kalau ngekos itu kan harus lebih 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 waspada, harus lebih perhatikan dengan tentang keuangan kan. Tiap bulan diberikan sama orang tua?
Iya. Oke, ya apalagi itu. Ya, saya 2-3 tahun yang lalu saya harus melakukan pekerjaan di Ambon, ya itu lumayan 3 bulanan ya. Itu kan saya juga mendapatkan suatu ya uang jajan lah ya dari perusahaan tersebut gitu. Dan itu pun sebenarnya mau nggak mau saya harus catat karena kan pengeluaran. Karena semua modelnya adalah reimbursement. Jadi saya catat pengeluaran saya apa aja, baru saya bisa menagih ke mereka. Ya, baik itu transportasinya, makannya, entertainnya, dan lain-lain. Kalau saya nggak catat itu kan ribet nanti saya. Yang ada yang keluar dari pengeluaran saya. Ini sama saja. Jadi ketika kita mahasiswa pun kita juga harus belajar bagaimana kita mengontrol keuangan kita secara efektif. Ya. Nah, ini mungkin menjadi salah satu ya ketika kita ngomongin prototyping atau pembuatan produk ya tentang eh, aplikasi pengelolaan keuangan untuk mahasiswa. Nah, ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa banyak mahasiswa memang yang ngekos itu membutuhkan aplikasi seperti ini. Jadi kita bisa bilang di define-nya atau kita melakukan problem statement adalah banyak mahasiswa yang merantau atau yang melakukan kos ya mengalami kesulitan untuk mengelola keuangan. Yang paling sulit kenapa? Karena kita biasanya belinya sama abang-abang nggak keluar tuh dia struknya tuh. Ya kan kalau ada struknya kita bisa catat habis itu. Kalau kita lagi mau makan, masa kita buka handphone? Ya, biasanya kita makan sambil sambil lihat TikTok atau Instagram, ya. Kita tidak kita pasti jarang banget kita akhirnya nggak buka terus kita bilang kita catat dulu ya berapa. Biasanya kita setelah makan, setelah kita mau jalan, kita baru ngisi tuh. Kita baru tadi makan. Itu pun kalau tidak lupa. Bagaimana caranya kalau kita punya aplikasi supaya sesuai dengan mahasiswa ya, kita ngomongin mahasiswa ya, dapat bisa mengelola keuangan mereka secara efektif. Kira-kira problem statement-nya seperti apa? Jadi kita harus melihat bahwa banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk mengelola keuangan mereka secara efektif. Karena bukan tidak memiliki pahaman yang jelas, tetapi tidak memiliki mungkin waktu, tidak memiliki kemudahan ya untuk mencatat pengeluaran mereka secara real time, secara langsung. Kalau dulu kita ada namanya, saya lupa namanya, ada tuh aplikasi, kalau kita dapat struk, kita ini tinggal di foto, itu aplikasi itu bisa langsung diambil oleh aplikasi tersebut, ya struknya bisa difoto, diambil, langsung dicatatkan. Dan kadang-kadang waktu itu ada yang menjadi loyalty point, kita bisa menukarkan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita berbelanja di abang-abang dengan aplikasi, ya dia bisa mencatat pengeluaran kita. Yang sekarang kita bisa melihat bahwa banyak sekali yang sudah melakukan pakai QR code atau kris. Ya, kalian bayar makanan apakah masih cash atau sudah pakai OVO atau GoPay atau ShopeePay nggak? Iya, Pak, terkadang pakai OVO atau ShopeePay seperti itu. Nah, kalau itu kan enak sebenarnya kalau kalian bayarnya pakai OVO dan lain-lain. Karena secara tidak langsung itu ada pencatatan keuangannya, karena ada historinya. Nah, tinggal nanti bisa nggak kita membuat aplikasi ya yang terintegrasi dengan payment 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 gateway atau payment wallet-nya. Ya. Nah, di sinilah kita masuk ke dalam IDA, mencari ide. Ya. Di sini kita melakukan sesi brainstorming, menghasilkan sebanyak mungkin ide. Tidak ada ide yang jelek. Ya, kita ingat ketika kita dalam brainstorming ini ya tidak ada ide yang jelek, tidak ada ide yang ya nggak kepake gitu. Ide itu yang penting
kita memberikan ide sebanyak-banyaknya. Karena dari salah satu ide itu, ya, kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Kalau kita sendiri, brainstorming sendiri, ada yang namanya Crazy Eight. Jadi kita ngambil satu lembar halaman, satu kertas folio, kita lipat 2, terus kita lipat 2 lagi, jadi ada 8 kotak. Lalu dalam 8 menit, dalam setiap menit itu, di dalam satu bagan itu kita mengeluarkan ide kita. Apa sih yang memungkinkan kita lakukan dalam pembuatan mungkin produk atau servisnya kita. Ya. Lalu setelah kita sudah mendapat brainstorming, sudah kita kurang lebih, kita baru masuk ke dalam prototyping. Ya, kita harus memutuskan dari ide yang kita dapetin sebanyak itu, mana yang mau kita coba, mana yang kita mau melakukan atau membuat suatu prototype. Baik itu yang low fidelity atau high fidelity boleh. Ya. Disitulah kita baru bisa melakukan atau menanyakan, ya, produknya sudah jadi, kita masuk ke dalam sisi testingnya. Di dalam tes ini baru kita minta umpan balik dari orang-orang yang kita pernah wawancara, kita pernah observasi, dan lain-lain. Atau mungkin kita bisa melihat ke teman-teman terdekat kita. Tapi ketika teman-teman terdekat kita, kita harus lebih aware bahwa mereka itu teman. Teman itu bilang, oh ya bagus, tapi kenyataannya biasanya mereka tidak mau berbicara secara jujur. Oke? Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam prototype canvas. Ya. Prototype canvas ini adalah alat yang membantu dalam proses pembuatan prototype produk atau layanan atau jasa. Ini adalah bentuk visual dari ide dan konsep yang membantu untuk memvisualisasikan dan mengatasi masalah yang mendasar dalam pengembangan produk. Prototype canvas ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk mengkombinasikan elemen-elemen penting seperti pasarnya, konsumennya, bisnis model, teknologi, dan teknologi untuk membuat suatu produk yang berhasil. Dengan prototype canvas ini, para pengembang dapat dengan cepat dan efisien mengevaluasi dan memodifikasi produk mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memastikan kesuksesan bisnisnya. Nah ini, apakah ada yang pernah lihat prototyping canvas seperti ini? Oke, kita masuk ke dalam fungsinya dulu. Ya, pertama adalah menguji apakah suatu ide itu visible atau tidak. Ya, ini bisa dibangun atau tidak. Ya, kita punya banyak sekali ide, ya, tapi kadang-kadang ide itu kalau kita tidak bisa bangun, itu akan merepotkan diri kita sendiri. Kalau kita melihat bahwa ada prototyping itu yang akhirnya berevolusi, berubah terus. Simpelnya seperti misalnya Gojek. Gojek untuk prototipe pertamanya adalah call center, di mana mereka memiliki 20 orang ojek, ya. Ya. 20 orang ojek yang akhirnya ada di sistemnya mereka. Mereka itu call center, jadi orang itu harus menelpon dulu. Kenapa? Belum ada smartphone ketika ojol itu ada. Bukan ojol ya, tapi Gojek itu ada. Awal mulanya adalah suatu call center. Jadi orang-orang itu harus menelpon dulu. Pertama kali yang digunakan oleh joint venture yang saya kerjakan waktu saya ada di media itu menelpon mereka. Mereka mau nganterin dokumen. Jadi mereka telepon dulu ke customer service-nya mereka, menanyakan apakah ada ojek pangkalan yang dekat dengan mereka atau ojek yang mereka yang dekat dengan mereka untuk mengambil dokumen itu lalu mengirimkan kemana. Ya, customer service itu akan menutup dulu, dia akan menghubungi si ojeknya dulu, ya.
menghubungi terus mendapatkan konfirmasi bahwa ada yang dekat di situ dan bisa mengambil dan mengantarkannya. Kebayang kan? Mereka itu prototyping-nya, mengetesnya ya dengan adanya call center, dengan melakukan manual. Ya. Banyak sekali ide bisnis itu, baik itu merupakan aplikasi dan lain-lain, itu ada sisi manualnya pada awal mula dari pembuatannya. Kenapa? Karena ketika kita melakukannya dengan manual, ya, development aplikasinya lebih cepat. Kedua, itulah kita bisa mengetahui bahwa berapa banyak, apakah efisien atau tidak. Kita juga mempelajari bagaimana cara terbaik untuk aplikasi ini berproses. Ya. Lalu dari itu kita juga harus bisa melihat bahwa menguji apakah ide ini memuaskan dan menyenangkan pelanggannya, memvalidasi. Ya. Kita punya makanan terenak, tapi kalau tidak tervalidasi dengan teman-teman, karena validasinya diri kita sendiri. Wah iya nih, saya suka banget kue ini, yang buat saya sendiri. Ya, tapi nggak ada yang memvalidasi, bukan orang lain yang memvalidasi bahwa memang kue yang kita buat itu enak. Ya, jangan berasumsi, oh ini kuenya pasti enak karena yang saya buat, nggak bisa. Nah, lalu kita harus menguji apakah ide ini memiliki unsur yang strategis atau tidak. Ya. Apakah kita bisa melihat dengan fungsi prototyping ini ya, bahwa ini ada fungsi unsur strategisnya atau tidak ada di prototyping kanvas ini. Nah, langkah-langkahnya saya tulis dalam angka 1, 2, 3, 4, 5 dari customer job to be done, lalu benefit-nya apa, lalu kita memberikan promise apa ke customer, lalu key feature-nya apa, lalu kelima adalah kita harus melihat apakah ada alternatifnya. Apakah ketika mereka mencobanya, ya, apakah ada produk alternatif atau bagaimana mereka merasakan produk kita. Kita mulai dengan pertama itu adalah customer jobs to be done. Siapakah pelanggan yang Anda layani? Apakah kalian sudah mempelajari mengenai STP, segmentasi, target, dan positioning? Karena kalian harus mengerti bahwa kalau kita melihat bisnis modal kanvas pun yang pertama yang mereka lakukan adalah customer segment. Kalian harus mengerti, 42% dari bisnis, dari startup, itu gagal karena tidak memiliki pasar. Kenapa? Nggak ada pelanggannya. Pelanggan kalian harus tepat. Kalian harus yakin bahwa pelanggan yang kalian miliki itu memang memerlukan produk kalian. Ya. Jadi siapakah pelanggan yang Anda layani? Kalian harus mengerti sekali. Pekerjaan apa yang harus diselesaikan? Ya. Pekerjaan apa yang sekiranya dapat atau akan dilakukan secara digital atau menggunakan teknologi digital. Jadi kita harus melihat dari siapa customer-nya, lalu pekerjaannya apa. Dengan menggunakan prototype kanvas ini, kita bisa dapat dengan cepat memvisualisasikan dan mengatasi masalah yang mendasar dalam pengembangan produk. Seperti pasar yang tepat, kebutuhan konsumen, dan model bisnis yang tepat. Prototype kanvas ini membantu tim, ya, membantu kita memastikan bahwa produk yang mereka penuhi itu memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki potensi bisnis yang baik. Nah, ini contohnya adalah prototype kanvas ini untuk customer ada sebagai berikut. Kita harus tahu dulu nih pasarnya. Jadi konsumen yang mengalami kesulitan dan mengalami kesulitan. Kalau tadi kita bilang tentang mengelola keuangan pribadi mereka,
kita harus melihat, ya tadi kita bicara lebih mendalam lagi, bahwa konsumen atau mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Lalu konsumennya adalah konsumen yang mencari solusinya. Kalian mencari solusi nggak untuk mengelola keuangan kalian? Itu harus kita tahu juga. Mahasiswanya mencari nggak solusinya? Lalu kita harus melihat bahwa apakah konsumen itu mencari solusi dari produk kita, ya, mencari solusi tentang keuangan mereka. Lalu bisnis modelnya seperti apa? Ya, apakah aplikasi pemantauan anggaran ini menawarkan fitur seperti input pengeluaran, kategorisasi, bisnis modelnya itu sekali pembayaran, ya, subscription tiap bulan, apa yang memudahkan mahasiswa, atau mungkin namanya freemium. Jadi semuanya bisa secara free, tapi kalau untuk mendapatkan mungkin laporan mingguan itu harus berbayar. Atau kita dengan bisnis modelnya adalah dengan iklan. Jadi mereka bisa pakai, tapi setelah 3 menit iklan akan pop up dan lain-lain. Kita harus tahu bisnis model yang tepat untuk misalnya mahasiswa. Saya nggak yakin kalau mahasiswa itu pasti carinya yang free. Ya, kalau bisa nggak usah pakai iklan juga gitu. Tapi kita bisa mengetahui bahwa mau tidak mau pasti ada iklan sedikit lah. Jangan terlalu banyak juga. Lalu teknologinya. Ya. Teknologinya apakah kita harus menggunakan handphone? Apakah kita harus menggunakan laptop, komputer, iPad atau apa atau tablet gitu ya. Kita harus mengerti bahwa mahasiswa itu biasanya memakai apa. Ya, kita mengetahui bahwa kebanyakan mahasiswa pasti menggunakan smartphone. Ya. Nah, lalu terakhir adalah produk atau layanan. Aplikasi tersebut itu membantu nggak mereka untuk mengelola keuangannya dengan efisien dan mudah. Dari sinilah kita bisa mengisi semua ya yang kalau kita bilang bahwa ini customer job sebidannya di nomor 1. Oke. Lalu nomor 2, kita harus mengetahui apa sih keuntungan mereka menggunakan aplikasi kita. Apa yang menjadi keuntungan mereka untuk melakukan atau mengunduh program kita. Apa yang membuat pelanggan kita tersenyum, gembira, dan sukacita. Ya. Kalau aplikasi, mungkin kita bisa melihat bahwa keuntungannya mereka lebih cepat mengetahui kondisi keuangan mereka. Tapi bagaimana kalau misalnya keuntungan, kalau misalnya kayak tadi, jamu yang dibuatnya secara agar-agar. Apakah itu merupakan keuntungan? Nggak usah merasakan pahitnya, ya, mereka akan tersenyum atau tidak. Ya. Lalu kita akan melihat contohnya adalah seperti ini. Contoh prototipe Canvas untuk customer benefit. Lebih mudah mengontrol keuangan. Kalau tadi mungkin kalau kita ngambilnya yang jamu, ya, mungkin akan lebih mudah untuk menelannya, lebih enak dirasakan di mulutnya, ya. Lebih mudah untuk menelannya. Nah, kalau kita melihat dalam suatu aplikasi, jadi kita bisa melihat mengontrol pengeluarannya, pola pengeluarannya, meningkatkan perencanaan keuangan, ya. Lalu juga lebih mudah untuk mengakses informasi keuangan. Jadi kalau kita lihat bahwa banyak hal, ya, dari sini kita bisa melihat apa sih keuntungan mereka ketika menggunakan produk kita. Oke. Lalu customer promise. Apa yang kita janjikan ke customer kita? Ya, apa janji kita ketika mereka menggunakan aplikasi kita?
Customer promise ini adalah janji yang diberikan kepada pelanggan mengenai manfaat yang akan didapatkan melalui produk atau layanan yang kita prototipe. Ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan tersebut akan memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Janji ini menjadi dasar dari value proposition. Ya, kalau kita lihat di bisnis model Canvas, value proposition ada di tengah-tengah. Apa sih yang kita tawarkan? Apa sih yang kita janjikan? Ya, mungkin kalau misalnya yang jamur ya, atau yang jamu, yang agar-agar, mungkin value proposition-nya adalah memberikan khasiat yang sama, tetapi lebih mudah untuk diminum atau dimakan. Itu promise-nya kita. Ya. Dari situ kita bisa mengembangkan bahwa dengan adanya kalian membeli produk jamu itu, kalian tetap mendapatkan khasiat yang sesuai. Ya. Jadi kita harus tahu nih, janji kita kepada customer kita itu apa. Lalu di dalam ini ya, kita bisa lihat dalam contohnya bahwa promise-nya kita adalah kami akan membantu mengontrol pengeluaran Anda dan membuat keputusan keuangan yang bijak dengan memberikan transparansi dan insight menjadi kebiasaan pengeluaran Anda. Ya. Jadi dalam membuat aplikasi keuangan, sebagai contoh ini, kita membantu orang mengelola uang mereka. Customer promise di prototyping-nya adalah yang tadi, ya, bagaimana bisa mengontrol dengan bijak dan memberikan transparansi. Inilah janji kepada pelanggan. Nah, apa yang menjadi janji pelanggan kalian? Ya, supaya mereka itu bisa tertarik dengan produk kalian. Oke. Lalu nomor 4 adalah key features. Fitur-fitur apa yang menjadi kunci layanan kepada pelanggan? Ya, fitur-fitur apa yang diaplikasi menggunakan teknologi digital? Ya. Kalau jamu, ya kuncinya apa? Fiturnya apa? Kira-kira ada yang bisa bantu? Kalau kita ngomongin fitur nih, kalau kita mengubah jamu menjadi agar-agar, fitur yang ininya apa yang menjadi menarik atau menjadi menonjol? Yang pemilik jamunya kemana ini? Mas Maulana, kira-kira fiturnya apa, Mas? Kalau kita menjual jamu, kalau kita buat prototyping dengan produknya Mas Maulana. Mungkin di pemasarannya sih, Pak. Oke. Kurang lebih seperti apa tuh, Mas? Kayak kita ngasih sebuah apa ya? Masih ini, Pak. Sulit mengatakannya sih, Pak. Cuma sulit buat ngungkapinnya gitu. Kenapa sulit? Iya. Dicoba kan diuraikan ya. Kira-kira apa sih menjadi fitur utama? Kenapa sih kita harus memakan ya agar-agar tersebut? Kenapa harus makan agar-agar? Kenapa enggak minum jamu pahitnya aja langsung? Fitur utamanya apa sih? Pertama pasti fitur kemudahan. Ya kan? Lebih mudah kayaknya mereka untuk memakannya atau meminumnya. Ada mungkin rasanya yang kalian bisa masukin rasa yang berbeda nggak? Mungkin ada rasa leci, rasa stroberi atau apa nggak? Kalau dari kami cuma satu rasa aja sih, Pak. Nah, ya itulah. Satu rasa. Nah, itu yang mungkin di prototyping kita bisa membuat. Jadi mereka itu bisa
merasakan rasa yang berbeda. Mungkin mereka nggak suka leci, mereka sukanya strawberry. Nah, itu bisa dijadiin suatu fitur. Fitur yang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu mungkin juga adalah kemudahan. Kemudahan misalnya untuk menyetop, kemudahan untuk mereka untuk di dalam kemasan, ya bisa dibawa kemana-mana. Nah, fitur apa yang kalian bisa berikan? Ya, simple kayak misalnya kita keluar ke tempat makanan, ya. Yang ketika kita masuk ke restoran, kita bisa melihat bahwa mereka itu ada fitur yang bisa makan di tempat atau take away. Itu merupakan fitur juga. Ya, ada juga fiturnya adalah pesannya lewat aplikasi. Ada juga fiturnya mereka mungkin ada pesan dari WA-nya atau menelpon mereka. Itulah fitur-fitur yang bisa menjadi fitur-fitur yang penting. Oke. Contohnya kalau kita berbicara adalah dalam aplikasi adalah pelacakan pengeluaran. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan pengeluaran mereka dan melacak pembelanjaan mereka secara real time. Lalu ada kategori pengeluaran, ada budgeting, ada monitoring keuangan, integrasi bank, laporan keuangan, dan lain-lain. Ya, fiturnya bisa banyak, bisa juga sedikit. Tapi saya sarankan ketika kita memulai suatu bisnis, fokus saja dulu dalam satu fitur. Fitur yang paling utama. Fitur berikutnya kita dapatkan setelah kita berbicara dengan customer kita. Ya, fitur pertama yang harus dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan mereka secara efisien dan mereka merasa bahwa fitur ini sangat membantu mereka. Ya, saya pernah membuat suatu startup. Startupnya adalah untuk retail, ya, menggunakan IoT, menggunakan Bluetooth, membangun suatu aplikasi di mana aplikasi itu akan membantu para toko menerima leads, menerima orang-orang masuk ke toko mereka. Ya. Fitur utamanya sebenarnya adalah membawa mereka masuk dan mendapatkan loyalty. Tapi karena saya seorang perfeksionis, saya mudah membuat A sampai Z fitur-fitur yang mereka bisa gunakan. Ketika sebegitu banyaknya fitur yang ada, development waktunya adalah sangat panjang. Jadi akhirnya kita belum launching, duitnya sudah habis. Dan kita tidak mendapatkan customer feedback. Kita tidak mengetahui apakah produk kita memang dibutuhkan atau mereka senang dengan fitur yang mana. Jadi saya sarankan ketika kita membuat suatu produk, prototyping, di prototyping ini kita sudah bisa melihat bahwa produk apa, fitur apa yang paling utama. Oke? Lalu yang terakhir adalah steps pada prototype Canvas adalah serangkaian tindakan atau proses yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari suatu produk atau layanan. Di sini mereka membantu memperjelas bagaimana produk atau layanan akan memenuhi kebutuhan pelanggan dan bagaimana tindakan yang diambil akan membantu mencapai tujuannya. Ya, contohnya kalau untuk aplikasi keuangan, pertama adalah mengumpul informasi pengeluaran tersebut dulu. Step pertamanya. Ya. Jadi langkah-langkah yang dibutuhkan dulu. Lalu membantu mengatur anggarannya. Lalu memonitor pengeluaran secara real time. Lalu memberikan saran untuk mengatur keuangan yang lebih baik. Ya. Jadi kalau kita lihat dari steps-nya adalah langkah-langkah apa yang harus dilakukan pelanggan agar kebutuhannya terpenuhi, sekaligus memperoleh keuntungan. Harus ada benefit-nya buat mereka. Harus ada membuat mereka itu mau menggunakan. Lalu kita harus melihat apakah ada nggak langkah-langkah alternatif. Ya, kalau tadi ya paling enak kita ngomongin jamu ya. Ada obat alternatif yang sudah dikapsulin. Kalau kita bilangin aplikasi, banyak sekali aplikasi yang ada di sana. Ya. Lalu pengalaman
yang bagaimana yang diperoleh pelanggan pada saat melakukan langkah tersebut. Pengalamannya seperti apa? Apakah menyenangkan? Ya, apakah menyulitkan? Apakah ada proses yang bisa dipercepat dan lain-lain. Jadi kita harus mengetahui apa sih pengalaman mereka ya dalam melakukan suatu proses yang mereka inginkan. Lalu apakah langkah tersebut harus dilalui atau hanya memperlambat prosesnya? Ya, kadang-kadang tidak perlu dilalui, kita bisa skip dan lain-lain. Oke? Nah, itulah konklusi dari satu kalau kita sebut adalah prototyping canvas. Terima kasih. Nah, kita bisa mulai dengan tanya jawab sekarang. Baik, terima kasih Pak. Mungkin langsung Ya. saja kepada teman-teman peserta, apabila ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu mungkin. Baik, izin bertanya Pak. Baik, Mbak Bila. Iya, sebentar ya Pak. Ya. Ini saya cross check screenshotan saya tadi. Oke, siap. Wah, di screenshot nih. Nanti kayaknya Iya. dikasih kok nanti ininya. Oh iya. Ini yang slide sebelumnya, ini yang slide Yang mana? yang 5 step itu loh Pak. Mungkin. Yang 5 step. Ya, yang ada kotak-kotak. Nah, ini Pak. Ya. Sebelumnya. Nah. Bukan Pak, yang satunya. Yang mana? Yang customer benefit ini? Customer benefit. Iya, Oke. Ya. Jadi gini Pak. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa saya ini produknya itu budidaya jamur. Iya. Ya. Namun yang menurut Bapak ini bagaimana? Yang menjadi pembeda kan dari kalau produksi jamur saya itu kalau produksi jamur saya itu hampir sama kayak produksi budidaya jamur pada umumnya. Yang menjadi pembeda mungkin hanya di pupuknya. Kalau kebanyakan jamur budidaya jamur lainnya itu menggunakan pupuk kompos, sedangkan saya menggunakan pupuk casting. Kemudian terus ini untuk keuntungan yang diperoleh pelanggan. Ini kalau saya perkuat di teknik marketingnya, gimana di pengemasan. Kalau jamur pada umumnya kan dikemas menggunakan plastik yang digelembungkan itu loh Pak, kalau di pasar-pasar. Nah, tapi kalau menurut saya kalau seperti itu untuk masuk ke supermarket yang fresh itu kurang efisien karena menurut saya masih kurang modern. Sehingga saya menggunakan inovasi itu dikemas dalam toples plastik yang agak besar. Dikemas di toples plastik yang agak besar karena kalau dikemas tersebut kan volume udara untuk jamurnya itu masih terjaga, sehingga dari untuk customer itu memberikan ketertarikan sendiri untuk produk jamur yang saya produksi itu. Dari situ kan pasti membuat pelanggan itu merasakan perbedaan dan mungkin ada yang suka gitu loh Pak. Menurut Bapak bagaimana? Oke, jadi gini ya, kita harus melihat bahwa ada nggak keuntungan yang lebih. Kenapa kamu mengambil pupuk yang berbeda? Ada keuntungan yang berbeda nggak? Apakah jamurnya akan lebih enak? Apakah jamurnya akan lebih memberikan lebih khasiatnya? Apakah apa? Kenapa kamu ngambil pupuk yang berbeda? Itu di situ dulu jawabnya. Karena mungkin lebih ini ya Pak, pertumbuhannya juga lebih sedikit cepat, kemudian lebih kayak mengurangi bakteri-bakterinya gitu. Karena kan dijual juga masih dalam kemasan masih baru panen gitu loh, biar nggak terlalu busuk atau hasilnya kurang sesuai gitu loh Pak. Nah, tapi kan itu bukan karena, jadi gini, kamu harus lihat bahwa prosesnya adalah kamu memberikan itu pupuk yang berbeda karena dia bisa lebih cepat. Ya, lebih cepat bertumbuh. Berarti
kamu itu mengandalkan bahwa stok kalian itu ready, lebih cepat dan lebih banyak kalau kalian memang punya kapasitasnya. Ya, itu benefit yang pertama. Berarti kalau mereka mau, mungkin saya nggak tahu ya, sekarang modelnya seperti apa, apakah PO ya, purchase by order gitu ya, dia minta hari ini, dia order hari ini, minggu depan dapat, karena dengan prosesnya kalian bisa lebih cepat, ya. Lalu kita bisa melihat ada khasiat lebihnya nggak? Apakah lebih enakkah? Apakah lebih gurihkah? Apakah ada nggak? Itu nanti saya coba riset lagi, Pak. Ya, karena gini, sekarang kan kita ngomongin adalah value proposition pada akhirnya. Kenapa ya saya atau kebalik nanti ke customer promise sebenarnya, kenapa saya harus beli jamurnya Mbak Bila daripada mungkin jamurnya dari Pak Bambang atau jamur yang ada di pasaran? Kenapa? Apa yang menguntungkan saya? Ketika saya membelinya, membuat saya, ini emang yang paling enak gitu, atau apa yang harus didapatkan oleh si pelanggan? Ya, apa yang kita janjikan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini memang menjadi satu kesatuan. Ya, apa sih yang bisa kita berikan? Ya, mungkin kita bisa memberikan bahwa stoknya banyak. Itu udah benefit untuk si customer bahwa nggak mungkin stoknya habis. Tapi kalau kita bilangin ke value proposition, ya value proposition nih jamur yang lain juga pasti begitu. Apa yang menjadi uniqueness? Ya, apa yang menjadi uniqueness jamurnya Mbak Bila? Itu yang menjadi customer benefit yang paling utama. Saya nggak tahu apakah khasiatnya lebih baik dengan dengan pupuk yang berbeda, ya. Atau jangan-jangan karena dia pertumbuhannya terlalu cepat, malah khasiatnya berkurang. Ya. Apa yang bisa kita berikan untuk menjadi customer kita senang? Itu sih yang paling penting sih. Ini udah produksi nggak? Udah jualan nggak? Udah ada customer belum? Belum, Pak. Oke. Jadi dicoba saja ya. Kalian sudah memberikan bahwa berarti yang pupuk ini apakah udah trial and error? Udah pernah mencoba dengan pupuknya atau memang masih asumsi? Pupuk sudah, cuma saya pakai buat tanaman-tanaman biasa, dan kebetulan juga di Untak waktu itu ada mahasiswa arsitek teman saya juga, itu PKMK-nya ini lolos dengan mengangkat usaha ini, pupuk kascing ini. Oke, tapi usaha pupuknya kan, bukan jamurnya. Bukan. Nah, jamurnya pakai pupuk itu sudah dicoba belum? Belum. Nah, dicoba dulu. Karena semua itu berdasarkan asumsi. Ya, itu yang bahaya tuh. Wah, kayaknya kalau kita pakai pupuk yang ini bakal lebih cepat nih. Belum tentu juga. Mungkin jamurnya malah mati. Dan kita harus mengetahui bahwa ada khasiat tambahannya nggak dengan menggunakan pupuk tersebut. Nah, kamu bisa ngobrol nih dengan pembuat pupuknya. Kenapa harus membeli pupuknya dia daripada pupuk yang lain? Apa benefitnya kalau saya menggunakan itu? Pasti dia cerita, oh ya pertumbuhannya lebih cepat, bakterinya berkurang, lalu habis itu dia bilang bahwa kesegarannya lebih tahan lama atau tidak cepat layu, lebih kuat dan lain-lain. Tapi itu kan dia belum tentu melakukan testing ke semua jenis tumbuhan. Ya, kalian harus tahu bahwa jamur itu pasti kan berbeda ya, cara bertumbuhnya dia harus dengan kondisi yang beda, harus yang lembab dan lain-lain. Malah kalau nggak salah jarang harus ada sinar mataharinya. Itu harus dilihat. Ya. Lalu baru kita bisa membuat suatu, kita janjinya apa nih? Kita janji ke customer kita bahwa dengan mereka menyantap jamur ini, mereka itu lebih
mengenyangkan atau lebih menyehatkan. Ya, balik lagi, customer siapa dulu nih? Yang kamu sasar siapa nih, Mbak Bila? Ibu-ibu, Ibu-ibu siapa? ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Umurnya? Umurnya 25 ke atas. Oke. Kita kalau melakukan segmentasi target positioning, ya, maksimal itu kita range-nya adalah 10 tahun. Kalau misalnya 25, berarti 25 sampai 35. Sisanya adalah bonus. Kenapa? Karena mereka itu di dalam satu generasi biasanya. Dan ketika kita mengetahui bahwa mereka di generasi di mana, ketika kita melakukan marketing itu lebih mudah. Ya, kita harus mengetahui bahwa ibu-ibu yang lebih muda itu mungkin lebih lihatnya di TikTok. Ibu-ibu yang udah 35 ke 45 itu akan melihatnya Instagram. Lebih tua daripada itu biasanya ke Facebook. Ya, lebih tua daripada itu dia biasanya nelpon atau pakai SMS. Kita harus mengetahui ya siapa customer kita. Kita salah mengetahui siapa customer kita, saya jamin ya produknya sulit karena tidak sesuai. Karena benefitnya tidak akan diterima oleh dia, promise-nya tidak akan sampai ke dia, dan fiturnya tidak penting buat mereka. Makanya selalu kita lihat dari banyakkan kanvas ya, customer segment itu yang pertama yang kalian harus tahu. Segmentasi pasarnya harus tepat dulu. Dengan melakukan prototyping ini, kita bisa mempelajari apakah sudah tepat atau tidak. Ya. Dan nanti ya Mbak Bilah ya, kalau kita lihat di step nomor 5, ya, step nomor 5 ini ada yang namanya alternatif. Kita harus lihat kompetitor kita. Ya. Kenapa kompetitor itu lebih laku? Memang enaknya kalau ada kompetitor berarti ada marketnya. Tapi kita harus lihat bahwa kompetitor kita tuh customer segmentnya siapa, benefitnya apa. Kita pelajarin itu semua. Ya. Supaya kita bisa memberikan yang lebih baik. Oke. Apakah sudah menjawab itu, Mbak Bilah? Terus untuk yang tadi saya sebutkan, yang terkait pengemasan, terkait Ya. untuk marketingnya kan tadi saya menjelaskan bahwa yang menjadi pembeda punya saya dengan kompetitor lainnya, yaitu saya menggunakan kemasan yang premium dengan menggunakan toples plastik seperti itu, sedangkan untuk yang kompetitor lainnya hanya menggunakan plastik yang digelembungkan seperti itu, Pak. Itu bagaimana? Jadi gini, ketika kamu sudah mengatakan premium, berarti secara segmentasi akan berubah. Ya, berarti kamu Iya, Pak. harus jualannya di mana? Supermarket. Harus di supermarket. Ya, kita harus tahu bahwa supermarket konsinyasi 3 bulan dan lain-lain, kalian harus punya stok untuk menyetok seluruh supermarketnya mereka. Iya. Itu akan menjadi biaya. Ya, itu satu. Kedua, balik lagi. Apakah ada keuntungan atau kelebihan mereka membeli produk kalian yang premium? Karena kemasannya. Khasiatnya ada nggak? Kita bisa melihat bahwa di supermarket ya, kita sekarang juga kelihatan bahwa di supermarket pun ada yang biasa, ada yang lokal, ada yang import, ada yang organik. Ya kan? Itu punya segmentasi masing-masing. Harganya nanti, kita ngomongin nanti pricing. Ada di mana? Mereka make sense nggak untuk beli itu? Karena ada kemasannya. Karena ada kemasan, kamu juga harus mikirkan bahwa biaya untuk kamu produksi itu
harganya berapa. Biaya untuk supermarket untuk menyetok barang kamu karena mereka di kemasan, ya kayak di toples, mereka tidak bisa banyak loh. Lalu keuntungan kalian menaruhnya di toples itu apa? Toplesnya harus food grade lagi, biaya lagi loh. Untuk keuntungannya sendiri sih, kenapa kami menggunakan toples? Karena kan tadi saya sudah bilang untuk pengemasan lebih premium dan juga untuk menguatkan volume udaranya. Ya, dengan itu apakah benefitnya? Apakah customer kalian mengetahui bahwa dengan kemasan itu jamurnya akan jadi lebih baik? Mungkin nanti diberi di dalam label kemasannya itu dijelaskan. Karena kan kalau plastik kan bisa kalau misalkan kurang apa Pak, pembungkusannya kurang tepat, kurang itu kan pasti bisa kempes juga. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan toples itu otomatis kami sealer atau kami berikan perekat yang dimana perekat itu nanti tidak membuat udaranya itu keluar gitu, Pak. Oke. Saya mau nanya sama kamu. Kamu sering ke supermarket dong? Iya, lumayan. Oke. Seberapa sering kamu baca konten yang ada di belakang atau di depan selain merek atau nama produk tersebut? Biasanya yang saya baca ini komposisi sama cara penggunaannya gitu. Ya, komposisi atau cara penggunaannya. Iya. Apakah membaca bahwa produk ini lebih bagus karena ada anginnya atau ada udara tambahannya kah? Enggak kan biasanya. Nah, tahap edukasi inilah yang kalian harus lakukan di sosial media. Gitu. Jadi kalian kalau mau buat premium, kalian harus juga akan lebih banyak hal yang harus kalian kerjakan. Ya, kalau saya melihatnya adalah kalian harus membangun suatu brandnya dulu. Mereka harus percaya dulu dengan kualitas yang kalian berikan. Ya, itu sih. Kalian harus mengedukasi bahwa dengan pakai toples dan lain-lain, it takes time gitu. Tapi tidak ada yang salah. Tapi balik lagi, kalian harus prototyping dulu. Benar nggak sih asumsi kalian? Karena sayang nih kalau kalian udah skala besar nih, udah supermarket gitu ya, kalian sudah bangun sekian besar gitu ya, tiba-tiba nggak ada yang mau beli, kan langsung rugi kalian. Ya. Jadi baik kemasan itu merupakan toples atau merupakan ya kalau bilang ya plastik biasa dan lain-lain, balik lagi apakah menjadi suatu benefit nggak? Ada keuntungan lebih nggak buat si customer? Karena kalau tidak, ya sama aja lah. Kalau kita makan nasi goreng kita beli di abang-abang, di Solaria, di restoran mahal, ya sama-sama nasi goreng kan? Benefitnya mengenyangkan doang dan enak. Ada yang lain nggak? Ya, nanti coba jadi set lagi. Itu yang harus kita bawa. Itu yang menjadi value proposition kita. Siap, Pak. Ya. Jadi mereka merasa bahwa saya beli lebih mahal sedikit atau lebih mahal banyak, tapi memang untuk kesehatan lebih. Atau memang lebih prestis. Nah, kalau balik lagi tuh premium, prestis dan lain-lain, makin niche lagi kali, masuk ke blue ocean. Kalian memang spesifik. Nggak apa-apa. Kalian bisa lihat bahwa kayak Apple ngeluarin iPhone, iPad dan kawan-kawan itu niche sekali, itu blue ocean sekali. Dia buat produk kalau dibilang adalah kalau kita komparasi dengan teknologi yang ada di dalamnya, ya itu kayak iPhone itu ya 5 jutaan udah,
tapi dijual 20 juta. Laku banget. Kalau kalian bisa memberikan benefit seperti itu, ya itu yang paling penting. Apa benefitnya? Apa promise-nya? Apa promise si Apple? Dan lain-lain. Oke? Ada lagi kah? Iya, Ada? sudah. Sudah? Sudah, terima kasih, Pak. Iya. Jadi kita harus lihat ya, bahwa ketika kita melakukan suatu prototyping, kita harus melihat bahwa siapa dulu customer-nya, apa yang mereka perlu mereka lakukan, ya. Lalu benefit mereka tuh apa? Lalu kita janjikan apa ke mereka? Value proposition-nya apa? Fitur-fitur yang kita berikan mereka tuh apa? Ya. Atau keuntungan, keunggulan yang ketika mereka membeli produk kita. Lalu kita melihat bahwa step-stepnya untuk mereka melakukan atau membeli produk kita, lalu ada nggak produk alternatifnya? Lalu mereka harus mengetahui bahwa experience-nya mereka itu seperti apa. Apakah ada proses yang bisa mereka lewati atau tidak? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin satu lagi ya. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya. Pada malu-malu semua di sini. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak, dari teman-teman. Oke. Mungkin Baik. dari Bapak ada yang ditambahkan kembali? Ya, sudah cukup. Tadi sudah ketika dengan Mbak Libila juga saya sudah bilang bahwa dalam prototyping Canvas ini ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Itu saja. Baik, terima kasih. Ya. Mungkin sebelum ke sesi penutup akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Pak? Ya. Silakan untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya, dapat menyalakan kamera terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Silakan untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera. Baik, langsung saja untuk dokumentasinya saya pandu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. 1, 2, 3. Baik, sudah cukup. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Frank yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan mentoring kali ini. Untuk presensi nanti akan saya share di chat Zoom. Semoga dengan adanya kegiatan mentoring hari ini, materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Frank dan juga teman-teman semuanya. Saya Virtania Salsabella, selaku MC. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih semua. Saya izin pamit ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mari. Terima kasih, Pak. Yuk, mari. Untuk teman-teman dimohon untuk tetap bergabung di Zoom terlebih dahulu. Absensi akan saya bagikan untuk linknya. Silakan teman-teman dapat mengisi presensi yang telah saya share di chat Zoom. Untuk presensi dibuka sampai dengan 1 jam setelah kegiatan ini berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih.